Apakah Anda tidak pernah mengalami masa-masa yang manis? Apakah Anda cuma kakek-kakek yang cengeng mengurung diri sendiri? Rasanya aku tua sekali. Kau tak perlu terlalu memikirkan mereka. Apakah aku tua? Kesendirian, keterasingan dan kesunyian merebak dan menghampiri kita. Ia datang baik setelah keramaian maupun sebelum kebisingan. Bahkan tak jarang juga ia hadir di tengah keriuhan. Kesunyian melampaui kata dan suara. Suara hadir sebagai ruang permenungan untuk sejenak beristirahat dari hiruk pikuknya kehidupan. Kesunyian sebagai sebuah tempat ideal untuk melakukan refleksivitas, membaca, dan menjelajahi diri. Maroon, Aktor Society. Silent. Selamat menyaksikan.
kelabu. Dengan senang dia berjalan bersamaku dan memakai bajunya untukku. Dia menggenggamku. Malam-malam yang cerah, kami berjalan bersama menyusuri bukit menuju puncak. Melewati kawanan anjing, kawan beranak, sejenak sebelum gelap atau pada waktu gelap ketika rembulan. Jika dini, hentikan diri. Selimuti pundaknya dengan jas hujan, atau kuselipkan tangan di antara kedua lengannya yang terlipat. Aku bercerita kepadanya tentang apa saja ini. Dia berdandan buat menyenangkan hatiku. Ku ceritakan rencana-rencanaku kepadanya. Nah, sekarang aku siap. Aku siap berangkat. Seperti kedua lengannya. Ku genggam tangannya. Ku ceritakan pandangan-pandangan hidupku. Awan pun berarak. Dia memandangku. Atau hanya mendengarkan saja sambil menunduk. Di pertengahan kalimatku, dia berhenti, lalu menatapku, kemudian pergi berjalan menjauh meninggalkanku. Anjing-anjing pun menggonggong. Ada dua yang satu bersama aku dan yang satu lagi dia selalu bilang ceritakan hal-hal yang ku tahu kepadanya. Jika kami berjalan melewati anjing, seketika aku berhenti tentang apa ia tidak dapat terlihat. Lalu aku membimbingnya ke sebuah pohon. Mendekat lalu berbisik di telinga. Angin pun berlalu. Anjing-anjing pun terdiam. Dan dia baru bisa mendekat. Sedang seorang lagi. Dia selalu berdekat. Dia memelukku. Begini caranya aku bawa masuk warung, dia sampai larut malam di antara burung mobil dan dapur aku. Kau bergaling pada pundak. Aku membawanya ke tempat ini. Di saat dia punya, ku buka bajunya, ku letakkan tanganku. Berjalan sendiri membawa susu. Kulihat awan berarah. Langit biru berubah-ubah. Aku pusing kadang-kadang. Berjumpa kembali di tempat terlihat. Sekali peristiwa berkunjung kembali. Menangkapnya dari luar jendela. Ketika ia sedang menyalakan korek api. Dia berjalan dari pintu ke jendela, ingin melihat bagaimana kedatangannya tadi, memastikan bahwa rumah yang semakin kecil ini, rumah yang dulu juga, jalan setapaknya sama, pagarnya sama, semak-semaknya pun sama. Ketika aku
berdiri di sampingnya dan tersenyum. Dia pun menatapku dan ikut tersenyum. Berapa kali berdiri di tengah malam yang basah, lumpur, sapi-sapi, sungai. Kau muncul dari gelap menyeberangi pagar. Kau datang, kau berdiri tengah-tengah di depanku. Kau tersenyum, ku letakkan tanganku di bahumu, lalu ku remas. Dan ku remas senyum di bibirmu. Ada dua. Berpaling dan berkenal. Lalu berpisah. Tatap mata mereka. Kuciumi mereka. Senggol mereka sebentar. Pandangi awan-awan. Bagus sekali usut dan serat-seratku. Aku tidak rugi. Lebih enak sendiri menyaksikan senja yang semakin meredup. Semua nampak tenang. Jantungku tidak pernah berdebar-debar. Setiap sore, selalu membaca itu. Tidak ada yang menuduh atau melarangku. Tidak ada tuntutan apa-apa. Aku tidak tahan lagi. Berisik sekali. Ku tidak diri dan aku berdiri di muka mereka. Ada yang memanggilku si kakek dan menyuruhku untuk menutup pintu lagi. Mereka lah yang seharusnya menutup pintu. Anjing. Hanya saja aku masih muda. Ada yang bilang aku beruntung boleh hidup. Sebab itu aku harus menahan nafsu sebagai tanda terima kasih dibolehkan hidup. Sebetulnya aku cuma butuh waktu. Aku butuh tidur sebentar saja. Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup tanpa istirahat, tanpa hiburan yang rutin, atau hiburan yang jarang sekalipun. Aku ini kuat. Tapi tak sekuat brengsek-brengsek di kamar sebelah. Cekikikannya, musiknya, gaduhnya bersetubuh. Mungkin aku bisa bertahan hidupku. Kalau siang tidur, kalau malam bangun. Apa gunanya hidup dalam gelap-gelapan? Lagi-lagi aku bertemu dengan teman hidupku itu. Orangnya sudah nenek-nenek. Cukup ramah. Tapi dia sedikit sekali mengenalku. Aku tidak yakin dia tahu banyak hal tentangku. Tidak. Tidak. Belum waktunya. Dia itu lucu. Di pojok itu dia bicara jorok. Ketika dia menanyakan tentang masa lalu, engkau masih muda. Tidak pernah bertanya hal lain selain itu. Tapi aku tak bisa cerita apa-apa tentang seks. Aku bilang, masa mudaku sudah jauh. Pokoknya aku lupa. Ternyata malah dia yang bercerita.
Bagus. Apakah kau masih ingat kapan terakhir kali kita bertemu? Ingat. Kau sangat berantakan pada saat itu. Memang. Harusnya kau sudah bisa mandiri sekarang. Ya, seperti kau lihat. Apa kau sudah menemukan pengganti? Belum dapat pastikan. Lihatlah bayang-bayang Di mana? di jendela Di luar gelap. sangat tinggi. Apakah semakin tinggi semakin gelap? Tidak. Panas! Panas bukan main. Udah makai angin mati. Anginnya mati. Tidak bergerak. Tidak seperti biasanya. Dia akan menyambutku. Mungkin dia sudah tidak membutuhkan aku lagi. Kunjunganku, perawatanku, semuanya dianggap rutin saja. Terlalu. Aku sudah jalan, tapi tak bisa melompat di dinding, naik ke awan. Ada pada rumput semua bertembok, langit itu tembok. Dulu aku punya gadis kecil, wajah dia jalan-jalan, kutunjuk tangannya, dia menyerang dan memandangku dan berkata, "Aku melihat sesuatu." Bayang-bayang. Menunduk. Memandangi kita. Mungkin itu burung besar sedang beristirahat. Burung-burung juga capek setelah terbang berkeliling, naik turun di awan, mengamati pemandangan di bawah. Jadi kadang-kadang kalau mereka sampai di sebuah pohon yang berjalan kuat, mereka akan beristirahat. Aku berlari. Berlari. Berlari melewati padang. Gadisku! Di bawahku! Terapung! Di bawahku! Aku berpaling. Berpaling mengayuh dan lucu. Cahaya menyilaukan. Kaki langit meninggalkan matahari. Aku ditubruk cahaya. Kadang-kadang aku melihat orang-orang. Mereka berjalan menujuku. Tidak, bukan begitu. Ke arahku. Tapi mereka tidak pernah sampai. Belok kiri. Lalu lenyap. Lalu muncul kembali. Lalu lenyap kembali ke dalam hutan. Aku selalu berjalan jejak mereka. Namun aku melihat yang kembali. Mula-mula mereka sangat jelas. Kemudian berkabut. Kemudian hanya bayang-bayangnya. Kemudian hilang dan lenyap. Lucu. Kadang-kadang kutakan dahiku pelan-pelan. Kurang berdaki, kugosok, kurasakan daki-daki berjatuhan. Lucu. Benar betul rasanya.
kabar? Tidak. Dia suka apa? Tidak tahu. Apa dia suka pergi? Aku tidak tahu. Dia suka bercinta? Aku bilang aku tidak tahu. Dia suka menyendiri? Aku tidak tahu. Dia suka ke pantai? Aku tidak tahu. Lalu dia sukanya apa? Aku bilang aku tidak tahu. Bangsat. Malam duduk putri. Sunyi. Aku bisa mendekat diriku sendiri. Kututup telingaku. Ku dengar jantungku berdetak. Sunyinya. Apakah ini? Sedang diam atau bicara? Bagaimana aku bisa tahu? Bisakah aku tahu? Tak ada yang pernah mengatakan padaku. Aku ini perlu diberitahu. Rasanya aku tua sekali. Apakah aku tua? Tak ada yang bingung. Aku harus mencari orang yang mau mengatakan hal ini. Percakapan tolong! Terus pernah menghindari itu. Apa yang Anda lakukan di sini? Kenapa Anda hidup sendiri saja? Anda berasal dari mana? Apa yang Anda kerjakan sendirian? Karena itu bagaimana yang Anda jalani selama ini? Kelihatannya Anda sehat walaupun sedikit murung. Mestinya Anda tidak pernah tersenyum. Pasti Anda pernah tersenyum kan? Tersenyum ada sesuatu? Apakah Anda tidak pernah mengalami masa-masa yang manis? Apakah Anda cuma kakak-kakak yang cengeng mengurung diri sendiri? Sudah mengalaminya. Aku sudah mengalami semuanya. Aku dipanggungnya di atas jendela. Dan dia bertanya kepadaku. Apakah dia boleh mencium di kananku? Aku mengangguk. Dia pun menciumku. Lalu dia bertanya lagi kepadaku. Apakah dia boleh mencium pipi kiriku? Aku bilang iya. Dia pun mencium. Iya betul. Aku tak mendengar apa yang dikatakan gadis itu.
tidak bisa mendengarmu. Kau bisa kataku. Apa yang kau katakan? Lihatlah aku. Ada di sini. Tidak, aku tidak bisa mendengar apa yang kau katakan. Kata gadis itu. Aku tidak bisa mendengarmu. Tapi aku sudah memandangmu. Kau yang berpaling pada aku. Kalau malam, kuda merasa senang. Mereka berdiri dan tak lama kemudian mereka tertidur. Kalau pagi mereka bangun, mendengus-dengus sebentar, kadang melompat-lompat, lalu makan. Kau tak perlu terlalu memikirkan mereka. Kau cari aku. Tidak ada. Kau jangan begitu. Aku tidak suka pada mereka. Kau Aku tidak suka mereka. Aku cari seorang saja. Misalnya apa yang banyak di atas pohon itu. Kadang-kadang mereka cuma burung-burung saja sedang beristirahat setelah terbang berjalan jauh. Aku naik membawa susu ke puncak. Langit memukulku. Aku berjalan bersama angin berhembusan dengan mereka yang menunggu. Ada dua. Mereka berjalan dan tertawa di bawah. Tiada masalah. Mereka menggali, membor, lalu terbang. Mereka mulai mendengar. Menoleh padaku dan meringis. Aku tahu. Dari yang satu, dari yang seorang temannya. Sunyi kemarin anak muda itu. Tidur, aku sedang bercita-cita. Aku lama.
tak pernah memperhatikan mereka. Ini tidak melamun atau apalah namanya. Sebaliknya, aku sangat sadar terhadap dunia di sekelilingku. Tidak terhadap orang-orang. Ada yang harus diperhatikan, sesuatu yang menarik yang ada pada diri mereka. Aku cuma lewati mereka dan tidak pernah perhatikan apa-apa. Lebih lama kemudian, di kamarku, aku ingat. Ya, aku ingat ini sekarang, kemarin, atau sudah lama sekali. Minumku sudah 100 kali bertanya kepadaku. Apakah aku ini pernah tahu? Kali ini ku iakan. Iya, saya pernah katakan. Tentu saja, saya masih ingat pesta kawinnya. Bahwa jalan senapaknya sama, semak-semaknya sama, pagarnya pun sama. Dari gelap kau menyeberang pada kau datang. Memandang sinar yang Ketika ini musiknya gaduhnya bersetubuh. kunjunganku, kekuatanku mau dianggap rutin saja. Aku melihat sesuatu di atas pohon. Bayang-bayang. Mulanya mereka sangat cemas. Lalu perlahan-lahan mereka berkabut dan menghina. Lalu bayang-bayangnya muncul kembali dan lenyap. Pura-pura. Ku gosok. Kurasakan dakiku berjatuhan. Dia menuntut. Kau pasti bisa, kan? Aku tidak bisa mendengar kata gadis itu. Tapi aku sudah memandang. Kenapa kau berpaling padaku? Pagi-pagi mereka bangun, menjemu sedikit, melompat-lompat, lalu kadang-kadang makan. Aku tidak suka pada mereka.
Maroon Actor Society. Ya, kita panggilkan para pemainnya. Ada Emiliana, Rosita, mana tuh? Hilang dia. Oh, beda kepalanya. Biasa itu. Supriyadi, Ibnu Fajar. Berikutnya ada sutradara kita, Fajar Sumpah. Yang sekaligus adalah pimpinan produksi. Dan yang paling ganteng malam ini ada set manager kita, Iqbal. Iya, ya itu Iqbal Basra yang memayungi sutradara kita. Berikutnya ada pembahasan musik 2R kita, Radit dan Reza. Penata artistik Agus Setiawan. Penata lampu Aris. Sebelah sana ya, boleh mati juga boleh. Penata busana Reva Ganisa. Ada penata gerak Wow Seru. Konten grafis Juris Ahmad. Konsultan artistik Bang Tewe Eksekutif. Tim pendukung Melki